Halo guys, kali ini aku mau buat video tentang gimana sih caranya menentukan nilai positif atau negatifnya gambar garis bilangan sebuah pertidaksamaan gitu. Di sini aku udah sediain 8 soal, tapi yang aku tulis di sini 5 gitu ya. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama kita harus pastikan ruas kanannya udah 0. Yang kedua kita faktorkan ruas kiri. Nanti yang ketiga selanjutnya kita tentukan nilai dari pembuat 0 dari masing-masing faktornya. Lalu yang keempat baru kita masukin setiap nilainya ke dalam garis bilangan, kita gambar gitu ya. Yang kelima, nah yang kelima ini yang krusial nih untuk nentuin daerah positif negatif yang kayak gini nih. Nah yang kayak gitu, yang kayak gini, yang kayak gini gitu ya. Nah lalu yang keenam nanti juga sama, ini agak sedikit lebih krusialnya lagi, yaitu menentukan kalau genap tetap, kalau ganjil ganti gitu. Nah, gimana caranya? Oke, langsung aja. Without further ado, so let's jump to the video. Let's go. Oke, kita masuk ke latihan yang pertama. Soal pertidaksamaan nomor 1 nih. X plus 2 dikali sama X min 5 pangkat 3 dikali lagi sama X plus 4 pangkat 2 kurang dari 0. Kita akan kerjakan seperti langkah-langkah yang udah aku tuliskan di kotak warna kuning tersebut gitu ya. Tahapan yang pertama adalah kita harus pastikan ruas kanannya sudah 0. Dan di soal ini ruas kanannya sudah 0. Jadi kita ke tahapan yang kedua, yaitu faktorkan ruas kiri. Kalau memang ada yang harus difaktorkan, kita cek ya. Di sebelah kiri ini ternyata semuanya sudah berbentuk faktor ya. Tidak ada lagi yang bentuknya harus difaktorin gitu. Jadi tahapan kedua tinggalkan. Kita ke tahapan yang ketiga, yaitu menentukan nilai dari pembuat 0 masing-masing faktornya. Berarti yang ini nilai X-nya sama dengan min 2 ya. Dari mana sih? Dari faktornya kan X plus 2 ya. Kita jadiin pembuat 0 gitu ya. Pembuat 0 itu dijadikan sama dengan 0, berarti nilai X-nya 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Seperti itu ya. Bagi yang belum tahu, diingat-ingat lagi. Dari situ loh sebenarnya. Cuma kalau misalkan udah terbiasa, nggak perlu lagi dicoret-coret pindah kanan pindah kiri seperti yang barusan aku tulis gitu ya. Jadi kita langsung tentuin aja. Banyak-banyak latihan sih sebenarnya. Nah ini X min 5 biar jadi 0 berarti X-nya harus 5 ya nggak? Yang ini berarti X-nya sama dengan min 4. Oke. Tahapan ketiga udah selesai. Kita udah nentuin semua. Kita udah nentuin dari masing-masing nilai faktornya. And then kita masuk ke tahapan keempat, masukkan nilai yang udah kita dapat ke dalam garis bilangan. Berarti tahapan yang keempat ini kita gambar ya garis bilangan. Masukin nilainya dari kiri yang paling kecil nilainya sampai ke paling besar. Garis bilangan seperti itu kan ya. Berarti kita nulis min 4 dulu, paling kecil. And then min 2, baru ke 5. Pada tahapan yang kelima, nah kita belum bisa ke tahapan kelima nih ya, karena belum selesai sampai di sana. Kita harus perhatikan soalnya terlebih dahulu nih, ada tanda sama dengan atau enggak yang aku lingkarin. Nah karena ini tidak ada tanda sama dengannya, jadi tidak ada lingkaran yang perlu kita isi penuh. Tuh, apa lingkaran yang diisi penuh? Ini nih lingkaran-lingkaran yang itu tuh. Nah itu nggak ada yang perlu terisi penuh karena tidak ada tanda sama dengan ya. Oke, sekarang baru kita bisa masuk ke tahapan yang kelima, yaitu kita kalikan nilai koefisien pada setiap variabel untuk menentukan nilai positif atau negatif pada daerah yang paling kanan. Aduh, ribet banget ya yang nomor 5 ini. Seakan, enggak kok, enggak ribet nih. Maksudnya gini, jadi nilai X-nya ini kan positif nih. Nilai X-nya positif ya enggak? Nilai X-nya positif. Nah, positif. Dipisahkan oleh tanda kurung, artinya mereka semua kita kali. Positif kita kali sama positif, kita kali lagi sama positif, hasilnya positif. Nah taruhnya di mana? Taruhnya di daerah paling kanan, berarti taruhnya di sini nih. Nah tuh di situ. Lalu kita masuk ke tahapan yang ke-6, yaitu menentukan nilai posisi yang sebelah-sebelahnya. Nentuin posisi yang ini, nentuin posisi yang ini, nentuin posisi yang ini gitu ya. Itu akan kita isi juga apakah positif ataukah negatif gitu. Gimana caranya? Yaitu kita harus memperhatikan pangkatnya. Maksudnya gimana? Ini aku agak. Sekarang kita mau isi yang sebelah sini nih. Nah, sebelum kita ngisi itu, kita kan harus melewati angka 5 ya. 5 tuh datangnya dari mana? Dari sini nih. Aku kotakin ya, dia datang dari mana. Kita perhatikan pangkatnya. Apakah ganjil ataukah genap? Karena pangkatnya itu 3 itu ganjil itu katanya ganti, oke? Ganjil itu katanya ganti. Jadi kita ganti nih yang tadinya sebelumnya positif jadi negatif di sini.
Gitu, ngerti ya? Yuk coba lagi. Nah selanjutnya kita lewatin yang min 2 nih. Yang min 2 datangnya dari mana? Dari sini aku kotakin. Lihat pangkatnya, ada pangkatnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada sebenarnya ada. Nah gimana nggak ada sebenarnya ada? Bukan nggak ada tapi tidak terlihat gitu ya. Itu sebenarnya pangkat 1. 1 tuh ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil apa katanya? Ganti. Berarti di sini jadinya positif gitu ya. Kan ganti, sebelumnya negatif jadi positif. Ini kita lompatin lagi. Min 4 datangnya dari sini. Pangkatnya 2. 2 genap. Genap itu katanya apa? Genap itu katanya tetap. Jadinya tetap, sebelumnya positif, jadinya tetap positif. Gitu ya. Oke, ini tanda panahnya aku hapus dulu. Oke, semua tahapan udah selesai. Berarti selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus cari himpunan penyelesaiannya. Ya, sebenarnya ini harusnya ada 7 tahapan ya. Yang ketujuhnya HP gitu. Nah, untuk mencari HP yang mana sih yang diarsir, kita perhatikan yang lingkaran ini yang aku lingkarin. Karena tandanya kurang dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang negatif. Daerah yang negatif gitu ya. Daerah yang negatif tuh yang mana? Yang ini nih, dari sini sampai sini. Nah, inilah daerah yang diarsir tuh. Gitu. Kalau gitu, kita bisa dapetin nilai himpunan penyelesaiannya nih. X sedemikian sehingga ini kan letaknya di antara ya. Di antara nih, X-nya itu di antara min 2 sama 5, di mana X-nya itu merupakan bilangan real. Gitu. Gini jawabannya. Atau boleh juga sih dibuat jadi bentuknya tuh pakai selang-selangan gitu loh, selang terbuka atau selang tertutup, pakai tanda kurung-kurung gitu. Nah, perhatiin bagian lingkarannya. Angka 2 di sini lingkarannya tidak terisi penuh atau dia selangnya terbuka. Jadi buka kurungnya itu melengkung. Min 2, 5-nya juga sama ya. Lingkarannya tidak terisi penuh atau selang terbuka. Jadi 5-nya juga kurung lengkung gitu, atau kayak gini jawabannya gitu ya. Cuma biasanya sih lebih kepada yang pakai notasi seperti ini gitu. Masuk kita ke latihan yang kedua. Soalnya ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini bentuknya pertidaksamaan rasional nih, dia punya penyebut. Nah, agak sedikit berbeda sih. Yuk kita mulai dari ruas kanannya. Apakah ruas kanannya sudah 0? Sudah ternyata. Lalu yang kedua, apakah sebelah kirinya masih ada yang perlu difaktorkan? Sudah tidak ada ya. X min 2 udah faktor. Udah tidak ada, semuanya udah tidak ada. Lalu yang ketiga, tentukan nilai dari pembuat 0 dari masing-masing faktor. Oke, aku agak tarik. Yang ini, X min 2 ini biar jadi 0 berarti X-nya berapa? X-nya 2 ya. Yang ini biar jadi 0 X-nya 1. Yang ini biar jadi 0 X-nya min 1. Nah, karena ini pertidaksamaan bentuk rasional, jadi penyebutnya itu harus dikasih tidak sama dengan, karena nggak boleh 0 gitu ya. Gitu kan ya, waktu pas semester 1 kan udah ya pertidaksamaan rasional irasional ya. Ingat nggak? Nah, terus di sini juga sama ya, tidak sama dengan berapa nilainya? Min 2. Oke. Selesai nih. Sekarang kita gambar ke tahapan yang kita gambar nih nilai-nilai yang udah kita dapat tadi. Mulai dari yang terkecil, siapa? Min 2 ya. Min 2 and then min 1 2. Dah. Lalu kita perhatikan tandanya, ada sama dengannya. Berarti akan ada lingkaran yang terisi penuh. Siapa yang terisi penuh? Yaitu bagian-bagian atas nih. Jadi 1 sama 2 terisi penuh. Ini kita isi penuh, kita warnain penuh atau selang tertutup. Cuma aku ngomongnya isi penuh gak isi penuh gitu aja lah ya. Yang bawah karena sudah dilambangkan dengan tanda tidak sama dengan, itu artinya lingkarannya biarkan terbuka saja. Nih isi kosong, gak usah diisi penuh gitu ya. And then udah selesai gambarnya, baru kita ke tahapan kelima. Ngapain kita? Nilai koefisien X-nya. Kita lihat nih nilai koefisien X-nya ini positif ya kan? Ini positif, yang atas positif kali positif ya kan?
Yang bawah positif, positif dikaliin juga positif. Positif bagi positif, positif. Taruh di pojok kanan, ini positif. Lalu melewati angka 2 datangnya dari mana? Dari sini. Pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 1. 1 ganjil, ganjil, ganti. Berarti ini negatif. Melewati 1 datangnya dari sini, pangkatnya juga ganjil. Pangkatnya juga ganjil, berarti ganti. Ini positif. Melewati min 1 datangnya dari sini, pangkatnya 2, genap. Genap tetap. Jadi tetap positif. Dari yang sebelumnya positif, tetap jadi positif. Melewati min 2 datangnya dari sini, pangkatnya ganjil ya. Ganjil berarti ganti. Sini negatif. Gitu ya. Ya, hapus dulu. Kalau udah, kita lihat ini. Katanya, ini aku hapus dulu ya. Katanya ini kurang dari sama dengan. Berarti arsir daerah yang mana? Yang negatif, betul. Berarti yang negatif ini, ya enggak? Kita arsir sama yang ini. Kita arsir, gitu. Maka kita dapat HP-nya. HP-nya itu X, demikian sehingga yang ini nih semakin ke kiri. Artinya apa? Artinya X-nya kurang dari, ya kan ya, kurang dari dia. Kurang dari berapa tuh? Kurang dari min 2. Lingkarannya nggak terisi penuh ya, jadi nggak perlu kita kasih sama dengan. Atau, aku atau ya pakai tandanya seperti itu ya, itu artinya atau. Atau ini posisinya kayak gini nih. Kalau kayak gini berarti letaknya dia di antara X ya. Di antara berapa? 1 sama 2. Lingkarannya yang 1 penuh, berarti kasih sama dengan. Yang 2 lingkarannya juga terisi penuh, berarti kasih sama dengan. X-nya merupakan anggota bilangan real. Atau kalian juga bisa pakai yang tadi tuh aku bilang, selang-selangan itu ya. Pakai yang buka kurung gitu. Ini kalau misalkan terus ke kiri, berarti kan sampai tatar hingga ya. Nah, berarti dia bukanya berarti dia negatif tak hingga. Ini pakainya kurung lengkung ya. Kenapa? Karena nggak pakai sama dengan. Nggak mungkin pakai sama dengan tatar hingga gitu kan. Koma min 2. Min 2 nya juga kurung lengkung. Kenapa? Karena min 2 nya tidak terisi penuh lingkarannya. Atau yang satu lagi 1,2. Satunya lingkarannya terisi penuh jadi kurung siku. 2 nya juga terisi penuh jadi kurung siku. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Suka-suka Oke. Next ke soal yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke tingkatan latihan contoh soal yang naik lagi nih ya. Untuk soal yang nomor 4, ini masih banyak banget yang harus kita faktorkan. Ya, ini terlihat jelas banget ada yang harus difaktorin karena bentuknya masih bentuk pangkat 2 gitu, masih bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kita harus faktorkan terlebih dahulu. Ini soalnya belum berhenti sampai di situ. Untuk yang ini, kita faktorkan dulu yuk. Ini kita faktorin gimana ya? Hitungnya di sebelah sini aja kali ya. Set. Yang hasil kalinya itu min 6, yang hasil jumlahnya itu min 1. Berapa sama berapa? 3 sama 2 ya. Tapi biar jadi min 1 di kanan, min 6 di kiri, yang negatifnya harus di angka 3. Berarti faktornya yang satunya X min 3, yang satunya X plus 2. Nah, bagi kalian yang masih bingung untuk gimana cara memfaktorkan, silakan kalian ke pojok kanan atas. Di situ udah aku insert linknya, atau bisa juga dibuka di description box, yaitu tentang persamaan kuadrat. Oke? Nah, untuk yang sebelahnya, ini X kuadrat plus 1. Nah, ini adalah bentuk daripada definite positif gitu ya. Jadi biasanya ada soal-soal yang bentuknya nanti ada definite positif atau ada yang bentuknya definite negatif. Ini adalah definite positif nih, definite positif. Definite positif itu ketika A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi nilai A-nya itu bernilai positif dan nilai diskriminan itu bernilai negatif, seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa difaktorkan bentuknya gitu. Jadi ini biarkan tetap X pangkat 2 plus 1 aja. Jadi mau angkanya berapapun dia hasilnya akan positif gitu. Mau dia masukin angka-angka negatif atau angka 0 atau angka-angka positif, pasti dia hasilnya akan selalu positif. Makanya dinamakan definite positif gitu ya. Lalu yang di bawah ini 1 min X pangkat 2. Ini udah berupa faktor, jadi biarin aja 1 min X pangkat 2
Nah, yang ini X pangkat 2 min 16 nih sama kayak yang contoh soal yang sebelumnya ya. Itu bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorin jadi X plus 4, yang satunya lagi X min 4. Gitu. Untuk masalah pemfaktoran, lagi-lagi aku ingetin ya, untuk supaya kalian lebih ahli nih gimana sih udah. Oke, untuk faktor yang ini nilai X-nya sama dengan 3. Untuk yang ini nilai X-nya sama dengan min 2. Nah, yang ini dia nggak punya nilai X ya, karena tadi dia definite positif. Jadi, angka berapapun nilai X-nya ya pasti positif gitu. Jadi biarin aja. Dia nggak bisa difaktorin, dia juga nggak bisa difaktorin, dia juga nggak perlu ditentuin nilai X ya, gitu ya. Untuk yang ini nilai X-nya, jangan lupa ini penyebut ya, jadi harus dicoret sama dengannya. Ini X-nya 1, ya kan? Yang ini X-nya min 4. Yang ini, oh ya, lupa. Nah, gitu. Yang ini X-nya 4. Selanjutnya kita gambar garis bilangan. Mulai dari min 4. Min 4, min 2, terus 1, 3, 4. Oke. Lalu ngapain? Kita tentuin nilai positif-positifnya gitu ya. Positif kali positif kali positif itu positif, hitung di luar aja. Yang ini negatif kali positif ya, pasti negatif ya. Ada satu aja negatif. Jadi positif bagi negatif, negatif. Berarti di sini negatif. Melewati angka 4 datangnya dari mana nih? Angka 4 dari sini datangnya ya. Ganjil berarti ganti. Melewati angka 3 datangnya dari sini. Ganjil juga, ganti. Melewati angka 1, genap. Tetap. Melewati angka min 2 dari sini, ganjil. Ganti. Melewati angka min 4 dari sini, ganjil. Ganti. Oh iya, aku lupa nih kan, jadinya ada tanda sama dengan. Kita isi terlebih dahulu nih lingkarannya yang bagian atas ya. Min 2 sama min 2 nya diisi penuh sama 3. Nah, sorry lupa. Nah, ini kita tentuin daerah arsirnya ya. Arsir daerah yang mana nih? Arsir daerah kurang dari, berarti daerah negatif yang kita arsir. Berarti ini tidak terisi penuh satunya ya, dipotong lagi, jangan lupa. Sama yang ini. Wah, banyak ya. Berarti HP-nya panjang nih. Berarti ini kita arsir dulu ya. Set gitu. HP-nya berarti yang sebelah sini nih. Kayak X sedemikian sehingga X-nya kurang dari, nggak terisi penuh ya, jadi nggak usah pakai sama dengan, kurang dari min 4, atau X-nya itu di antara min 2 sama 1 yang ini. Min 2 nya pakai sama dengan, satunya enggak, atau X-nya di antara 1 sama 3, yang 3 pakai sama dengan karena lingkarannya terisi penuh, atau X-nya lebih dari 4, nggak pakai sama dengan ya, karena lingkarannya tidak terisi penuh. Gitu. Atau kita jawab pakai selang nih, selang terbuka atau selang tertutup. Yang sebelah sini dia berarti negatif tak hingga ya, semakin ke kiri kan semakin negatif dan tidak terhingga. Koma min 4 sama-sama terbuka ya, karena tidak terisi penuh lingkarannya. Atau min 2,1, min 2 nya kurung siku karena terisi penuh lingkarannya, satunya tidak. Atau 1,3, 3 nya siku, satunya enggak. Atau 4, tak hingga positif karena semakin ke kanan itu nilainya positif ya kan ya. Sama-sama tidak kurung siku karena tidak terisi penuh lingkarannya. Gitu. Wow, banyak sekali ya. Oke, yuk kita lanjut untuk bisa lebih mendalami pemahaman kalian. Kita lanjut ke next soal. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5 nih. Ini adalah soal SPMB tahun 2007 ya. Soalnya ada yang perlu kita faktorkan ya. Ini jelas banget ada yang perlu kita faktorkan karena masih berbentuk persamaan kuadrat. Untuk yang sebelah sini kita cari dulu yuk. Yang hasil kalinya min 6, hasil jumlahnya itu 1, angkanya berarti berapa? 3 sama 2 ya.
biar ke kirinya positif 1, ke kanannya min 6, berarti negatif. Jadi yang X min 2 biarin aja. Yang ini berarti faktornya jadi X plus 3 X min 2. Set. Yang bawahnya juga kita hitung nih. Yang hasil kalinya itu min 20, hasil jumlahnya itu 1. Berapa sama berapa? 5 sama 4 ya. Berarti negatifnya di 4. Berarti ini faktornya satunya X plus 5, yang satunya X min 4. Kurang dari lebih dari 0. Nah, ternyata ada yang sama nih. Dia sama dia. Berarti boleh juga kita buat jadi kayak gini. X min 2 pangkat 2, karena ada 2 ya. Satunya X plus 3. Kayaknya nanti nggak bakal muat nih. Kita pindahin dulu deh. Yang bawahnya X plus 5, X min 4 lebih dari 0. Nah, ini baru soalnya udah rapi. Sekarang kita bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari pembuat 0 ini. Berarti yang ini nilai X-nya berapa? 2. Yang ini nilai X-nya min 3, ya kan ya? Yang ini nilai X-nya min 5, jangan lupa dicoret sama dengannya. Yang ini nilai X-nya 4, jangan lupa juga dicoret. Lalu kita gambar mulai dari angka yang terkecil, yaitu min 5, kemudian min 3, kemudian 2, kemudian 4. Lalu perhatikan tidak ada tanda sama dengan ya, jadi tidak ada lingkaran yang perlu diisi. Lalu kita menentukan positif negatifnya nih. Ini positif, 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 positif. Semuanya positif. Sudah pasti ini positif. Melewati angka 4, datangnya dari sini, ganjil pangkatnya, ganjil ganti. Melewati 2, datangnya dari sini, genap, tetap. Melewati angka min 3 dari sini, ganjil, ganti. Melewati angka min 5 dari sini, ganjil, ganti. Tandanya lebih dari nih, artinya yang diarsir adalah daerah yang positif. Betul. Yang mana yang daerah positif? Yang ini sama yang ini. Kalau gitu kita bisa dapat HP-nya nih, himpunan penyelesaiannya. X sedemikian sehingga yang ini ya letaknya di antara nih. X-nya di antara min 5 sama min 3. Tidak ada yang perlu kita kasih sama dengan karena lingkarannya tidak ada yang terisi. Atau X-nya lebih dari 4. Ini juga nggak pakai sama dengan. Dimana X-nya merupakan bilangan real. Atau kalau mau pakai yang selang-selang gitu, berarti min 5, min 3, kurung bukanya biasa aja, nggak pakai siku, atau 4, hingga, sama ya, nggak pakai siku juga, karena tidak ada yang terisi penuh. Seperti itu. Oke, masuk kita ke soal yang ke-6. Ini merupakan soal SNMPTN tahun 2012. Soalnya itu X plus 1, X plus 2 lebih dari sama dengan X plus 2. Nah, artinya ini ruas kanannya belum 0, ya kan ya? Kita ubah dulu nih guys, untuk supaya sebelah kanannya itu 0. Berarti gimana? Berarti yang kirinya tetap, yang kanannya kan pindah, jadi dikurang, ya nggak? Gitu kan ya? Ini agak mepet ya, hapus dulu bentar. Lalu gimana nih? Kira-kira, wah ini ada yang bisa kita faktorin, ya nggak? X plus 2-nya keluar, dikali sama X plus 1 dikurang 1. Nah, bingung nggak? Nggak ya? Ini kalau dikali ini kan hasilnya ini nih. X plus 2 kali X plus 1, X plus 1, X plus 2, ya nggak? Ini kalau dikali ini, hasilnya ini. Gitu. Jadi pintar-pintar ya guys untuk bisa memfaktorkan. Nah, masih ada nggak sih yang bisa kita selesaikan? Masih. Nih, yang ini X plus 2. Yang ini habis nih. Plus 1 sama min 1. Habis kan ya? Jadi sisa X aja. Udah? Ada lagi? Tidak ada lagi. Dapatlah kita nilai X-nya. Ini min 2. Yang ini nilainya 0. Kita gambar deh. Sini min 2. Sini 0. Nah,
ini ada tanda sama dengan, berarti keduanya terisi penuh. Kenapa kok keduanya terisi penuh? Karena ini bukan bentuk rasional, jadi keduanya terisi penuh ya. Lalu kita lihat deh, ini positif, ini juga positif. Positif kali positif? Positif. Terus lompatin 0, nggak, ini pangkatnya nggak ada yang ganda ya, jadi udah pasti ini berubah semua. Udah pasti ini berganti semua, plus, min, plus. Tandanya lebih dari, berarti dia arsirannya kemana nih? Arsirannya daerah yang positif. Berarti ke sini, ke kanan, dan juga ke kiri. Kita dapat HP-nya, X-nya sedemikian sehingga X-nya kalau ke kiri kurang dari sama dengan min 2. Pakai sama dengan ya, lingkarannya terisi penuh. Atau X-nya lebih dari sama dengan 0. Pakai sama dengan, karena sama dengan 0. X-nya merupakan bilangan real gitu. Atau kalau pakai selang-selangan, berarti ini min tak hingga sampai min 2 nih. Min 2 nya kasih kurung siku karena terisi penuh. Atau 0, tak hingga. Nah, itu dia contoh yang nomor 6. Masih kurang? Oke, aku masih ada 2 soal terakhir nih. Kalau gitu kita lanjut aja yuk ke soal yang selanjutnya. 6. Oke, kita ke soal yang nomor 7. Ini soal SBMPTN tahun 2015. Soalnya itu X min 1 per X kurang dari 2. Lagi-lagi, ini adalah soal yang sebelah kanan itu belum 0. Jadi kita ubah terlebih dahulu untuk supaya jadi 0. Berarti 2-nya pindah ke kiri jadi min 2, ya enggak? Gitu kan? Nah, ini kan belum sama ya penyebutnya. Ini min 2 tuh sebenarnya per 1, ya kan ya? Jadi kita samain dulu penyebutnya nih. Per X semuanya. Berarti yang di sini tetap ya. Nah, min 2-nya kita kali sama penyebut. Kita kali sama X, jadinya min 2X, ya kan? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi gini. Aku hapus dulu deh. X, kalau kesini kan dibagi ya. X bagi X kan 1 ya. 1 kali X min 1, ya X min 1. Ya kan ya? Sekarang ini, X bagi ini berapa tadi? Per 1. X bagi 1, ya X. X kali min 2, min 2X. Gitu, dari situ guys. Buat yang tahu alhamdulillah. Lanjut, kurang dari 0. Ada yang bisa dihitung? Ada ya. X min 2X itu artinya apa? X min 2X artinya min X min 1 per X kurang dari 0. Udah kan ya? Udah. Berarti yang sebelah sini nilai X-nya berapa nih? Biar jadi 0. Nilai X-nya min 1. Ya. Yang sebelah sini nilai X-nya ya 0, tapi tidak sama dengan. Ya kan ya? Dapat kita bisa gambar di sini min 1, di sini 0. Tidak ada yang perlu kita isi penuh karena soalnya tidak meminta tanda sama dengan. Berarti di sini nanti arsirannya daerah apa? Daerah negatif ya. Karena koefisiennya ini negatif, ini positif. Berarti negatif bagi positif, negatif. Ini pasti berganti ya karena tidak ada yang pangkatnya genap. Negatif, positif, negatif. Tadi arsirannya maunya negatif, berarti yang ini ke sana sama yang ini ke sana. Kalau gitu kita dapat HP-nya. X-nya sedemikian sehingga X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 0. Di mana X-nya merupakan anggota bilangan real. Atau kalau mau pakai selang-selangan, min tak hingga min 1 kurungnya biasa aja, atau 0 sampai tak hingga kurungnya juga biasa aja. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, the last but not least. Ini soal SBMPTN tahun 2013. Bunyi soalnya jika A-nya itu terletak di antara 2 dan 3, maka semua nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan 1 min X dikali X plus 2 per min AX pangkat 2 plus 2X min 4 lebih dari 0 adalah. Nah, ini gimana nih? Oke. Ini ada yang harus difaktorkan.
Nah, kalian tuh harus udah lumayan jeli gitu ya, kira-kira ini bisa difaktorin atau enggak gitu. Untuk kasus yang ini pasti dia nggak bisa difaktorin. Ya karena nilai A-nya aja kita nggak tahu kan, gitu. Jadi ini kemungkinan dia definite nih, karena kan definite itu ada dua ya. Aku bahas sebentar dulu deh definite. Definite itu kan ada dua. Di soal yang sebelumnya itu ada definite positif, ada definite negatif ya kan ya. Definite positif itu ketika nilai A-nya itu lebih dari 0 tapi nilai diskriminannya kurang dari 0. Jadi nilai diskriminannya negatif. Kalau misalkan definite negatif, A-nya itu nilainya negatif atau kurang dari 0, nilai diskriminannya pun juga kurang dari 0. Jadi definite positif itu selalu bernilai positif, sedangkan definite negatif selalu bernilai negatif. Gitu, oke? Untuk yang bawah ini nih, aku mau kita cek dulu nih, dia nilai D-nya berapa, ya. Jadi kita cek dulu nilai diskriminannya. Diskriminan itu apa sih rumusnya, inget gak? B kuadrat min 4AC, ya kan? Berarti B-nya berapa tuh? B-nya 2, 4, A-nya nilainya min A, C-nya nilainya min 4. Kita hitung nih, 2 kuadrat 4 dikurang, minnya ada 3 nih, jadi dikurang 16A. Nah, tadi di soal nilai A-nya itu letaknya di antara 2 sama 3. Di antara 2 sama 3 tuh berarti berapa tuh? 2,5 ya? 5/2 ya? 2,5 kan? Misalkan kita ambil aja ini 5/2 nih. 5/2. Coret-coret 8 ya? 8 kali 5 40. 4 dikurang 40 ya udah pasti dia negatif ya. Negatif 36. Nah, kalau misalkan nilai D-nya negatif berarti apa? Nah, tadi di nilai A-nya berapa? Nilai A-nya kan min A ya. A itu kan yang di depan. Nilai A-nya itu min A, ya kan? Min A itu kan kurang dari 0. Nilai D-nya itu min 36. Min 36 juga kurang dari 0 karena mereka berdua ini A-nya kurang dari 0, D-nya pun kurang dari 0, berarti ini soal adalah definite negatif. Ya udah nggak usah kita cari nilai pembuat nolnya gitu, karena dia nilainya definite gitu ya. Oke, jadi kita biarinin aja. Oke, kita lanjut nih ke soalnya. Aku tulis dulu soalnya. 1 dikurang X ditambah 2 per apa tuh? Min AX kuadrat plus 2X min 4 lebih dari 0. Nah, berarti ini kita bisa cari nilai X-nya nih. Ini X-nya sama dengan 1. Yang ini nilai X-nya sama dengan min 2. Ya, aku hapus dulu deh. Udah ya, kita cuma punya nilai 1 sama min 2. Yang bawahnya kita nggak bisa cari nilai pembuat nolnya karena tadi nilainya itu definite negatif gitu ya. Lalu kita gambar min 2 sama 1. Nah, ini tanpa sama dengan, jadi lingkarannya tidak ada yang perlu diisi penuh ya. Tanpa sama dengan, jadi lingkarannya terisi kosong semua. Lalu kita lihat deh nilai koefisien X-nya, ya kan ya. Negatif, positif, negatif. Ini negatif ya, negatif A. Negatif bagi negatif, positif. Berarti di sini positif. Ngelewatin 1 ganjil, ngelewatin 2 pun juga ganjil, jadi ganti semua ya. Plus, min, plus. Dia maunya arsirannya yang mana? Arsirannya daerah yang mana nih? Arsiran daerah positif, karena lebih dari, ya kan? Berarti ke kanan dan ke kiri. So, kita dapat nih jawabannya. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari min 2 atau X-nya itu lebih dari 1, di mana X merupakan bilangan real. Gitu, teman-teman. Atau min tak hingga, koma min 2 atau 1, tak hingga. Nah, seperti itu dia jawabannya. So, segini aja 8 contoh soal yang udah aku persiapkan gitu ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Semoga
video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar ilmunya jadi jauh lebih bermanfaat lagi dan ilmunya lebih menyebar lagi. So thank you guys for watching. See you on another video. So bye.